Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, khususnya Masjid Hidayatul Muhajirin dan seluruh warga perumahan Geraha Indah 2 Pamulang dari RT 006 sampai RT 010 dan warga sekitar perumahan Geraha Indah 2 Pamulang. Bersama ini kami akan sampaikan sebagaimana kita ketahui, sebagaimana kita mengikuti himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah sebagai jamaah dan warga masyarakat, kita disarankan dan untuk mengikuti untuk melaksanakan ibadah sholat id secara di rumah, yaitu tidak dilakukannya di masjid atau di musola dan tanah lapang. Maka bersama ini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana seharusnya kita sholat di masjid di rumah dengan anggota keluarga inti saja sesuai dengan syariat yang diatur. Demikian yang kami sampaikan, mungkin nanti bisa kita saksikan bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustaz Ali Zainal Arifin. Terima kasih sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Geraha Indah Pamulang 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini insya Allah kita tetap melaksanakan salat Idul Fitri sebagaimana anjuran para ulama dan juga pemerintah untuk menjaga kemaslahatan yang harus kita utamakan, kita kedepankan. Tetap kita melaksanakan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Adapun berkaitan etika yang harus kita lakukan berkaitan dengan salat Idul Fitri, diantaranya yang perlu kami sampaikan, hendaklah kaum muslimin mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, menggunakan parfum, wangi-wangian dan pakaian terbaik. Yang kedua, hendaklah makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri ke masjid. Bisa juga kalau ada kurma silahkan dalam hitungan ganjil 1, 3 dan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, bertakbirlah sebanyak-banyaknya pada malam hari tersebut, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang keempat, apabila kita akan melaksanakan sholat, pergi ke masjid satu jalan dan pulangnya menggunakan jalan yang lain. Yang berikutnya adalah setelah kita pulang dari masjid, maka kita mengucapkan doa kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita dan ibadah saudara kita sekalian. Dan yang terakhir adalah, yang tidak kalah penting adalah juga kita dipersilakan makan, minum, serta menikmati hiburan. Dalam artian untuk kekinian banyak hiburan-hiburan yang sifatnya mendidik yang berkaitan dengan Idul Fitri maupun Idul Adha yang bisa kita putarkan di rumah masing-masing untuk menambah suasana lebih indah dan haru lagi di rumah untuk pelaksanaan Idul Fitri di tahun ini. Para jemaah sekalian, untuk itu pada kesempatan ini yang terakhir yang saya sampaikan adalah, kalau di tahun ini kita akan bertamu, hendaklah kita mohon izin terlebih dahulu kepada saudara kita, telepon atau WA. Kalau diizinkan silahkan datang, dan kalaupun diperbolehkan untuk datang, mereka menggunakan protokoler, disemprot, menggunakan hand sanitizer, harus cuci tangan, menggunakan masker. Ikutilah, jangan sampai kita punya prasangka yang tidak baik, buruk sangka kepada saudara kita. Menjaga kemaslahatan harus kita utamakan, harus kita kedepankan bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk takbir pelaksanaan sholat Idul Fitri ini sama seperti sholat berjamaah seperti biasa. Kita laksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Dan untuk rakaat yang pertama silahkan baca surat Al-A'la, Sabbihis ya kalau kata anak-anak. Dan yang kedua adalah silahkan baca surat Asy-Syam atau Al-Ghasyiyah. Kita coba sama-sama. Allahu
Akbar. Nah, pada takbir yang pertama sebaiknya agak dilamakan. Setelah itu baru kita memulai untuk 7 kali takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Membaca tasbih sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Terus sampai 7 kali. Setelah itu kemudian kita baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian kita baca tadi surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, dan selanjutnya sampai selesai. Terus kita takbir Allahu Akbar. Membaca ketika kita sedang ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, silakan seperti biasa. Sami Allahu liman hamidah. Terus kita sujud Allahu Akbar. Bangkit dari sujud Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tidak dihitung. Baru kita mulai untuk yang lima takbir yang kedua. Allahu Akbar. Di sela-sela takbir membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Sampai 5 kali. Terus kita biasa lanjutkan baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim sampai selesai. Kemudian kita baca surat Al-Ghasyiyah ataupun surat yang lainnya, dipersilakan. Misalnya surat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Al-Hayah sampai selesai. Terus kemudian kita ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian lanjutkan kita dengan sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah sholat kita, laksanakan sholat Idul Fitri. Dan untuk takbir untuk sholat Idul Fitri cukup sampai selesai sholat Idul Fitri saja. Sementara untuk sholat Idul Adha sampai terus berlangsung selama berakhirnya hari tasyrik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, warga Geraha Indah Pemangula yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah dengan keluarga tercinta, dan untuk selanjutnya berkaitan dengan khutbah, itu dipersilahkan keluarganya masing-masing, kesiapannya masing-masing. Jika ada ayah, ada bunda, ada 2 anak di rumah, sudah cukup untuk melaksanakan sholat dan juga khutbah. Untuk itu dipersilakan kepada keluarga masing-masing untuk melaksanakan khutbah, mau dilaksanakan ataupun tidak. Yang terpenting adalah sholat Idul Fitri tetap kita laksanakan dalam situasi seperti ini, karena kita meyakini COVID ini masih ada dan nyata. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.